Perhatian, perhatian kepada para pendengar siaran ini untuk tidak terlalu serius. Ngopi dulu ngapa ngopi? Iya. Ya udah daripada banyak bacot gitu ya. Mending langsung aja ke opening. Let's go. Oke ceroter, balik lagi sama Aing Joncrot, seorang content creator yang gak punya konten. Makanya Aing tuh butuh kalian para subbreaker dan kalian yang nonton video ini. Ya kali gitu ya, kalian tuh punya cerita hidup yang menyedihkan, memilukan gitu ya. Sampai kalian tuh mikir pengen mengakhiri hidup. Goblok! Ya jangan gitu juga gitu ya. Ya masih banyak lah solusi-solusi yang bisa kita cari gitu. Meskipun lu udah gak kepikiran, siapa tahu Aing punya pemikiran buat permasalahan hidup lu. Nah itulah ya memang. Dan misalnya ada yang galau-galau dikit pengen bunuh diri, tolol banget. Aing paling malas kalau udah lihat berita-berita kayak gitu tuh, anjing diputusin sama pacarnya bunuh diri. Ada tapinya, jangan lu pikir konten Aing ini cuma penampungan cerita sedih gitu. Kagak, cerita konyol, cerita seru, cerita lainnya, dan pokoknya semua cerita-cerita yang pengen lu ceritain ya tinggal ceritain di sini. Jadi ini channel bukan khusus Jangsed sama Nengsed aja ya. Iya. Dan kalau cowok-cowok aing percaya pede-pede aja gitu ya nulis ceritanya di kolom komentar. Tapi kalau buat ciwi-ciwi aing ngerinya dia tuh nggak berani. Jadi aing sediain juga cerita via Instagram, tapi bukan khusus ciwi-ciwi ya. Buat cowok juga bisa gitu ya. Asal normal-normal aja gitu, dalam batas normal gitu ya. Apalagi buat kaum hawa tuh nggak boleh tuh kirim-kirim pap tuh ke DM IG aing ya. Nanti aingnya hilaf cuy. Kalau udah hilaf bahaya gitu kan. Dan buat bocil-bocil bangsat gitu ya, jangan malah tanyain soal-soal ujian kompetensi. Emang lu pikir konten aing ini cerdas cermat bangsat? Ya sudah ya, langsung aja ke keresahan aing kali ini tuh tentang. Oke, di episode 8 ini gue pengen ngomongin keresahan aing. Masih keresahan aing karena orang-orang gak mau berbagi keresahan. Maybe mereka bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing. Itulah memang ya, manusia sekarang udah cerdas-cerdas gitu. Jadi gak mau kalah sama smartphone maybe ya. Karena mereka pegang smartphone tapi otak masih tolol, percuma juga. Itulah memang ya. Jadi aing masih memecahkan keresahan-keresahan diri aing sendiri gitu. Ini tentang sebuah persepsi. Kenapa orang-orang itu kalau berpersepsi itu selalu sangeunahna, sangeunahna seenaknya gitu. Kenapa ya? Misalnya aing gitu ya. Aing doyan anime atau aing doyan film kartun. Aing tuh dibilang kanak-kanakan. Why? Apa yang salah dari film kartun? Apa yang salah dari film anime? Apa yang salah dari semua itu? Nggak ada hubungannya sama kanak-kanakan. Karena di sana juga terdapat konflik dan lain-lain. Yang terkadang anak kecil nggak paham anjing konflik tersebut. Emang lu pikir bocah-bocah bakalan ngerti gitu? Berbelit-belitnya kasus Naruto, berbelit-belitnya kasus detektif Conan, dan berbelit-belitnya film-film lainnya, emang mereka bakalan ngerti gitu? Kan kagak bangsat. Lu tuh nggak pernah nonton filmnya gitu, jadi lu nggak tahu ceritanya kayak gimana. Yang lu lihat dan yang lu lirik itu cuma itu just kartun, itu cuma film kartun, film buat anak. Nggak semuanya kayak gitu bangsat. Kalau misalnya lu pikirnya kayak gitu, emang lu pikir hentai itu film buat anak-anak? Kan kagak juga anjing. Jadi ya kita cuma beda selera aja bro. Bukan berarti kita beda selera lu tuh jadi mikir kartun tuh cuma buat anak-anak. Nggak gitu juga. Kalau misalnya pandangan lu tuh cuma sebatas itu dan semua yang berbentuk kartun itu film anak-anak, ya udah lu tuh tinggal kasih lihat aja anak-anak lu tuh film hentai gitu ya. Kalau misalnya lu mikirnya kayak gitu, ya udah gitu juga nggak jadi masalah dong. Kita cuma beda selera aja. Maybe lu tuh lebih suka sinetron atau drama Korea atau film-film JAV maybe ya. Kita nggak tahu kan selera orang gitu kan. Kalau aing ya kartun, kenapa kartun ya lebih keren aja. Jalan ceritanya lebih jelas gitu. Apa daripada aing lihat sinetron atau daripada aing lihat FTP yang 1 jam bahagia, itu buat apa gitu. Jadi aing lebih doyan kartun lah, anime.
Jadi inti masalahnya itu ya kita cuma beda selera aja. Tapi emang susah ya, manusia tuh emang dasarnya kayak gitu. Nggak sejalan ya udah sesat. Anjing. Parah memang. Emang harus kita tuh semua sejalur, seirama, kan nggak juga. Anjing, kita terlahir dari janin yang beda. Kita terlahir dari pejuang yang beda juga gitu kan. Ya pasti kita juga memiliki watak, sifat, pemikiran yang berbeda juga bangsat. Jadi gak bisa disama-samain gitu. Kenapa sih manusia tuh ya selalu aja gitu. Tapi kenapa juga gitu Aing selalu bahas gitu ya. Padahal sesuatu ini tuh gak perlu dibahas juga, tapi pengen gitu karena Aing resah bangsat. Anjing memang. Udzkui dulu lah. Itulah hirup. Kalau udzkui temennya apa? Ngopskuy. Itulah memang. Daya tarik film kartun atau film anime ya selain jalan cerita gitu ya, pengenalan karakter dan lain-lain ya bagus aja gitu kalau menurut Aing. Nggak tahu ya, Aing tuh tertarik aja gitu kalau mau film kartun gitu atau film anime. Aing tertarik aja meskipun jalan ceritanya tuh susah kita realisasikan, tapi ada juga beberapa yang bisa kita realisasikan semangatnya atau sifat-sifat lainnya atau apa-apanya masih bisa kita realisasikan. Ya kalau in Naruto misalnya kita tuh pengen jadi Hokage, ya berarti in real life-nya kita tuh pengen jadi presiden. Ya bisa jadi, masih bisa lah gitu kan. Meskipun faktanya Aing kerjaan kayak gini pengen jadi presiden itu nggak mungkin ya, tapi bisa aja gitu. Nggak ada yang nggak mungkin, hidupmu nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau melakukannya. Itulah kenapa Aing nggak jadi presiden ya, karena Aing nggak melakukan hal tersebut gitu. Karena itu bukan tujuan Aing gitu loh. Kalau misalnya itu udah jadi tujuan Aing dari kecil, maybe Aing sekarang udah jadi presiden anjing. Tetaplah berpegang teguh pada kutipan tersebut gitu. Harapan dan kenyataan itu jauh beda. Tapi kalau misalnya dari beberapa lama hidup lu tuh ngusahain harapan tersebut, ya bisa aja. Kenapa ya harapan Aing itu kebanyakan gagal ya, maybe Aing gak mengejar harapan itu. Itulah maybe ya. Dan kenapa bocah-bocah sekarang itu gak terlalu doyan kartun ya, karena hari Minggu mereka itu beda sama hari Minggu kita yang kelahiran 90-an. Hari Minggu kita itu diisi penuh sama film kartun dari pagi sampai siang. Ya otomatis kita jadi doyan lah, karena kita tuh dicekokin terus gitu tiap minggu gitu kan. Kita tahu jalan ceritanya. Kita tahu si Hachi itu untuk mencari emaknya gitu kan. Meskipun cuma cerita lebah, seekor anak lebah yang mencari ibunya, tapi seru juga itu kan. Karena di situ juga ada tragedi-tragedi, ada pantangan-pantangannya, ada dan lain-lainnya gitu kan. Seru juga gitu. Buat kalian yang kagak ngerti ini lagi ngomongin apaan, ya udahlah, fix berarti kalian bocil gitu ya. Ya udah gitu. Dan apa kalian tahu film-film yang lainnya kayak Beyblade, Tamiya, Bakugan, Yu-Gi-Oh, Ninja Hattori, Pimen, Chibi Maruko-chan, terus Crayon Shinchan, Makibao, Dr. Slump, Dragon Ball, Doraemon, Pink Panther, Mickey Mouse, Tom and Jerry, dan banyak lagi. Belum dari anime-anime Inuyasha, Samurai X, Zoid, Naruto, Boruto, One Piece, Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Kekaishi, banyak banget. Slam Dunk, banyak, beneran banyak. Kalau hari Minggu kita tuh kita angkatan 90 tuh terlalu indah gitu. Beda sama sekarang. Kalau anak-anak sekarang tuh nggak jauh ngefansnya tuh sama Atta Halilintar gitu, ya kan? Blackpink, user TikTok, pemain FF.
Aduh, pokoknya bocah-bocah sekarang itu lebih kemakan sama smartphone lah ya. Medianya nggak jauh dari YouTube, ya gamenya sudah jelas game online, MOBA dan lain-lain. Itulah, tapi nggak semua gamers juga kekanak-kanakan, enggak. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang tuh ke situ gitu. Kalau dulu kan anak-anak dulu kan ya kalau nggak ke permainan tradisional ya ke, kalau anak-anak sekarang ya gitu gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak dulu kan beda gitu. Kalau nggak ke permainan tradisional ya ke film kartun. Itulah, nggak tahu rasanya gimana rebutan remote TV gitu kan. Ortu pengennya lihat berita, anaknya pengennya lihat kartun, atau pengen neneknya tuh lihat telenovela, terus cucunya pengen lihat Ultraman atau Power Ranger. Beda gitu, udah beda zaman sih, jadi susah. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang juga masih doyan kok, masih doyan kartun. Ada beberapa, nggak kebanyakan, ada beberapa juga anak-anak yang emang doyan kartun, tapi kartunya emang dibikin real buat anak-anak. Itu kayak Dora the Explorer. Dan juga Hey Tayo, dia habis kecil bangsat. Nah, juga film itu tuh lagunya populer banget dah di kalangan anak-anak. Kan itu buat anak-anak tuh, udah jelas itu makan. Kalau SpongeBob kategorinya kata aing itu justru film komedi itu, tapi buat dewasa sih sebenarnya, nggak masuk juga kalau buat anak-anak. Tapi banyak anak-anak yang doyan ya, no problem, karena mereka juga nggak ngerti juga kan. So aing selalu pengen bilang sama kalian, ya maklumin aja gitu ya kalau misalnya dari siaran aing tuh selalu ada suara-suara aneh ya, karena susah cari ruangan yang kedap suara itu. Kalau misalnya aing nggak nyewa studio musik gitu buat siaran, ya gila. Aing dari tiap satu episode harus ngeluarin biaya sewa studio, kan kagak mungkin juga. Jadi ya maklumin aja gitu. Yang penting penyampaian aing tuh sampai ke kuping kalian. Itulah ya. So aing harap pembahasan kali ini bisa membuka wawasan kalian yang menilai kami para pecinta anime dan kartun itu sebagai kekanak-kanakan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ingat itu ya. Jadi yang harus kalian pikir itu, kita itu cuma beda selera. Itulah. Ya udah ya. Aduh, Trotter belum nambah nih ya. Para Trotter ini nggak mau bergabung sama John Trot kah? Ya ampun. Ya nggak apa-apa lah. Perjalanan hidup memang harus diresapi, itulah ya. Jadi ya udah ya, aing John Trot pamit undur diri. See you di next video. Bye.